Wah, akhirnya tugas kita selesai satu, guys. Finally. Yoi. Yo, Ah. iya Mantap. akhirnya. Mantap. Tapi ini baru satu ya, tugas kita masih ada lagi, guys. Oh my Kalian udah Apa belum tuh? God. sih yang jadi poster itu? Udah Hah? dong, aman aja. Tugas poster? Oh my God, tugas poster. Aduh, kalian tau nggak? Aku tuh lagi stuck banget karena aplikasi yang biasa aku gunain untuk buat apa poster tuh nggak bisa dibuka. Gimana dong? Emang kamu biasanya pakai aplikasi apa, Nis? Aku biasanya pakai aplikasi Photoshop sih. Photoshop. Kenapa Mm-mm. kamu pakai Photoshop? Itu berbayar nggak sih? Mending kamu pakai yang open source software aja. Hah? Open source software? Itu apaan? Jadi gini, open source software itu adalah software yang source code-nya terbuka buat siapa aja. Artinya semua orang tuh bisa lihat, pakai, ubah, bahkan bagikan ulang softwarenya. Nah, karena open source, biasanya softwarenya itu bisa dipakai secara gratis dan dikembangkan bareng-bareng sama komunitas atau orang-orang di seluruh dunia. Kerennya. Ih, keren banget ya. Ternyata ada open source software itu. Terus dia ada kelebihan dan kekurangan nggak sih? Kan secara sampai ke global, ada komunitas global gitu. Nah, kelebihannya open source software ini banyak banget ya. Yang pertama jelas banget kayak yang udah aku mention tadi gratis. Jadi kita lebih hemat kalau pakai open source software. Terus karena kodenya itu terbuka, biasanya dia lebih aman dan transparan. Nah, terus karena sifatnya open source, banyak orang atau komunitas yang bisa bantu kembangin. Jadi biasanya lebih cepat buat dapat update dan juga kalau misalnya ada bug, lebih cepat bugnya diperbaiki. Nah, juga open source itu bisa kamu modifikasi sendiri kalau kamu ngerti coding. Tapi ya, namanya juga software komunitas ya. Kadang tampilannya itu nggak sepolis atau nggak sebagus software berbayar. Dan nggak selalu ada tim customer service yang resmi. Jadi kalau ada masalah apa-apa gitu, kita masih harus cari tahu sendiri atau biasanya sih cari-cari info di forum-forum gitu. Nah, terus juga kalau kamu baru pertama kali pakai, kamu mungkin masih perlu waktu buat beradaptasi dan belajar sama softwarenya. Dan kadang open source software itu kurang cocok sama file dari software lain. Jadi masih perlu dicoba-coba lagi gitu. Gitu ya. Tapi keren sih. Dia kelebihannya tuh gratis, terus bisa kita modif. Nah, terus dia tuh juga sangat membantu nih kalau kita lagi kondisi kepepet kayak aku nih kan, lagi kepepet. Terus kalau manfaat lainnya ada nggak sih? Ada nggak ya? Oke, jelas. Manfaatnya tuh ada banyak banget. Cuman yang pertama itu jelas menghemat biaya. Nah, karena kita itu nggak perlu bayar lisensinya kayak Photoshop, jadi nggak tinggal pakai aja. Kemudian cocok untuk kita mahasiswa yang dananya mepet. Kemudian ada yang kedua yaitu fleksibel dan juga kita bisa custom. Nah, kita itu bisa melakukan apa ya, adaptasi atau edit dari fitur atau nambah fitur dari software tersebut. Cuman ya balik lagi kita harus ngerti cara coding dari aplikasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada keamanan dan juga transparansi seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, karena kodenya itu terbuka, jadi siapapun itu bisa melakukan audit terhadap software tersebut sehingga bisa mengurangi adanya resiko backdoor dan juga kerentanan yang tersembunyi. Jadi nggak bisa tiba-tiba misalnya, oh aku mau pakai, oh aku mau jual gini, nggak bisa tergantung dari jenis lisensinya. Kemudian ada kemandirian teknologi yaitu, nah ini menghindari dari vendor login. Jadi tiba-tiba nih lagi dikembangin open source, tiba-tiba pas mau project jadi tiba-tiba dikunci jadi nggak open source. Nah itu nggak boleh. Itu sih manfaatnya. Manfaatnya banyak ya. Tadi tuh kan udah mention lisensi juga. Dan kita tahu kan software itu kan pasti punya lisensi. Nah, kalau open source software ini, lisensinya tuh seperti apa? Lisensinya sendiri ada macam-macam. Yang pertama ada copyleft. Nah, kalau copyleft ini itu kita boleh melakukan modifikasinya. Kemudian cuman kalau misalnya yang awalnya open source itu kita nggak boleh tiba-tiba jadiin closed source. Kayak gitu nggak boleh. Kemudian kalau yang permisif tadi ini kita itu boleh modifikasi itu boleh. Terus tiba-tiba jadiin software tertutup atau komersial itu
juga boleh, tapi ada tanda kutip di sini. Tanda kutipnya yaitu kita harus nyebutin dari nama pembuat atau pemilik file asli dari file tersebut. Itu. Kemudian untuk contohnya sendiri, eh, misal dari GPL itu ada Linux sama WordPress, kemudian ada MIT license itu dari React sama VS Code, kemudian dari Apache license 2.0 itu ada Android sama TensorFlow, kemudian yang terakhir ada BSD license itu ada dari contohnya itu ada FreeBSD sama OpenSSH itu. Oh, terus MIT license. Iya, aku tuh sering banget lihat kalau lagi buka-buka project di GitHub. Tapi aku nggak ngerti MIT license itu apa. Iya sih, MIT license ini emang kalau di GitHub itu emang sering kita temuin sih, apalagi kita anak IT biasa. Jadi source code di GitHub. Nah itu maksudnya itu kita itu bisa pakai source code itu secara gratis. Boleh untuk kepentingan pribadi ataupun komersil. Kita juga bebas mau modifikasi kode itu. Bahkan kita juga diperbolehkan untuk menjual atau mendistribusikan source code itu tadi yang telah kita pakai tadi. Cuman sama kayak tadi, kalau sifatnya yang bebas kayak gini, kita dalam tanda kutip harus mencantumkan kredit atau hak cipta pemilik asli dari proyek tersebut gitu. Oh gitu ya. Jadi kita harus tetap mention di kredit apa pembuat source code itu ya tadi ya. Eh, BTW balik Betul. lagi dong ke awal masalahku nih yang tadi aku struggle banget bikin poster karena aplikasi Photoshopku itu nggak bisa dibuka. Terus kalian ada saran nggak sih software pengganti untuk masalahku ini? Kayak software free software atau open source software apapun itu boleh saran. Kalau softwarenya sebenarnya ada macam-macam sih. Yang pertama ada GIMP, ada Photoshop, kemudian dari Microsoft sendiri itu ada Paint, kemudian ada Inkscape, kemudian kalau yang biasa teman-teman mahasiswa pakai itu bisa pakai Canva juga, itu sih. Oke, banyak ya ternyata alternatif-alternatif yang bisa aku gunain. Terima kasih untuk sarannya. Oke deh, aku mau lanjut ngerjain tugas posterku. Detailnya bentar lagi nggak sih? Ya, Iya, benar-benar lagi. semangat tugasnya. Semangat ya guys tugas. Semangat, semangat. Iya, Oke deh. Aku udah selesai, jadi kalian semangat buat nyelesainnya. Makasih ya. banget. Semangat guys. Iya, Dadah. dadah. Aku mau Semangat, ngerjain tugas semangat. posterku dulu. Bye-bye. Makasih ya. Bye.